Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Yang saya hormati Ibu Lucy Susanti, SPD, MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan kepada teman-teman saya sekalian yang saya banggakan. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Saya Akmal Dwi Putra dengan NIM 21073037 sebagai moderator dari kelompok 1, dan rekan-rekan kelompok saya yaitu Wanda Pramuklisa 21053110, Abdullah Sofi 2107 3031, Aldo Fernandi 2106 1019, Maya Sari Siagian 2105 3155. Pada presentasi kali ini akan membahas konsep administrasi dan supervisi pendidikan. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Aldo Fernandi. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang konsep administrasi pendidikan. Secara sederhana, administrasi ini berasal dari kata Latin, ad dan ministro. Ad mempunyai arti kepada, dan ministro berarti melayani. Secara bebas diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Administrasi ini mempunyai pengertian atau konotasi yang luas. Secara garis besarnya, pengertian itu antara lain mempunyai pengertian sama dengan manajemen, menyuruh orang agar bekerja secara produktif, memanfaatkan manusia, material, uang, metode secara terpadu, mencapai suatu tujuan melalui orang lain. Fungsi eksekutif pemerintah. Administrasi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang administrator. Administrator adalah orang yang mengatur dan memimpin suatu organisasi. Persangkaan organisasi secara sederhana adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang diatur oleh aturan-aturan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi adalah upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Efektif dalam arti hasil yang dicapai upaya itu sama dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisien berhubungan dengan penggunaan sumber dana, daya, dan waktu yang ekonomis. Selain manusia dan tujuan, administrasi sangat memperdulikan keadaan sumber. Sumber adalah segala hal yang membantu tercapainya tujuan, baik berupa tenaga, material, uang, maupun waktu. Baik, terima kasih kepada Aldo. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Maya Sari Siagian. Kepada Maya, dipersilakan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan, menurut jenisnya organisasi itu terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Organisasi formal. Organisasi yang secara formal menetapkan tujuan yang akan dicapainya itu dengan tertulis berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku, menetapkan pola kegiatan, dan menekankan pada koordinasi dan hierarki kewenangan. Yang kedua, organisasi sosial. Organisasi sosial, organisasi yang dibentuk berdasarkan tujuan yang tidak formal tetapi secara implisit, terpaut dengan pola kerja yang longgar, dan bahkan tidak ada hierarkis kewenangan tersebut ke dalam jenis ini. Yang ketiga, organisasi informal. Organisasi informal, organisasi yang berbentuk
dalam organisasi formal tetapi tidak termasuk dalam struktur atau peraturan yang tertulis. Baik, terima kasih kepada Maya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Abdullah Safi. Kepada Abdullah Safi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pentingnya administrasi pendidikan. Pentingnya konsep administrasi pendidikan adalah untuk menjadi administrator yang baik dan benar dalam menjalankan tugasnya, di mana salah satu peran pentingnya seperti dengan menerapkan kehidupan sehat dengan memberikan penghargaan dalam setiap pendidikan yang berusaha untuk meraih kesuksesan dalam administrasi pendidikan yang dapat menyatukan masyarakat dengan lembaga pendidikan dan mampu memajukan dan mempositifkan pandangan masyarakat terhadap pendidikan agar pendidikan lebih berkembang dan menjadikan administrasi pendidikan salah satu kemajuan dalam penataan pendidikan yang lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya, tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan sederhana. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan ini adalah menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan institusional pendidikan untuk semua tingkat dan jenis sekolah telah dibakukan oleh pemerintah dalam kurikulum 1975. Tujuan institusional dirumuskan dalam tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum itu dibentuk pertanyaan yang lebih mencakup hal yang luas, sedangkan tujuan khusus dibentuk pertanyaan yang diajukan sudah dijabarkan secara khusus yang ditinjau dari 3 bidang pengembangan tingkah laku manusia melalui pendidikan, yaitu bidang pengetahuan, bidang keterampilan, dan bidang nilai dan sikap. Bahwa tujuan administrasi adalah tidak lain agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi digunakan di dalam dunia pendidikan agar pendidikan mudah tercapai. Dan administrasi pendidikan semakin lama dirasakan semakin rumit, karena pendidikan juga menyangkut masyarakat atau orang tua murid yang terlibat langsung di dalam dunia pendidikan. Apabila administrasi pendidikan semakin baik, bahwa kita harus yakin bahwa tujuan pendidikan itu akan tercapai dengan baik, seperti yang diutarakan Sergio Vani. Baik, terima kasih kepada Abdullah Safi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Administrasi tata laksana sekolah meliputi struktur organisasi tata usaha, meliputi struktur otorasi dan anggaran keuangan sekolah dan permasalahan kepegawaian, permasalahan perlengkapan sekolah, pembukaan keuangan. 2. Administrasi personal guru dan pegawai sekolah meliputi organisasi guru-guru, permasalahan pengangkatan dan penempatan guru, rencana orientasi guru baru dan pelatihan guru. 3. Administrasi peserta didik meliputi perkumpulan peserta didik, permasalahan kesejahteraan peserta didik, bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik. 4. Supervisi pengajaran meliputi usaha membangkitkan semangat anggota struktur sekolah dalam menjalankan tugasnya, pencarian metode baru dalam kegiatan belajar mengajar, dan cara-cara penilaian dalam proses tersebut. 5. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi merealisasikan kurikulum sekolah, menyusun kurikulum, dan mempedomaninya dalam proses belajar mengajar. 6. Pendirian dan
perencanaan bangunan sekolah meliputi pemilihan letak dan luas tanah yang diperlukan, jumlah kelas dan luas ruangan yang digunakan, penggunaan fasilitas sekolah dan pemeliharaannya, serta alat-alat yang menunjang kegiatan belajar mengajar. 7. Hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi menjalin hubungan kerjasama yang bersifat pedagogis, sosiologis, dan produktif yang menguntungkan kedua belah pihak. Sekian dari saya. Terima kasih. Lalu materi selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Wanda Prakmulisa. Pada Wanda, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, kesimpulan dapat kita ambil dari materi kita tentang konsep dasar administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu administrasi ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang administrator. Jadi, administrator ini adalah orang yang mengatur dan memimpin suatu organisasi. Administrasi pendidikan merupakan tindakan pengorganisasian perilaku manusia dalam pendidikan untuk menata sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi, administrasi pendidikan adalah segala yang berhubungan dengan pendidikan yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di setiap bidang yang berhubungan dengan administrasi pendidikan. Proses administrasi pendidikan ini meliputi perencanaan, planning, dan selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing, selanjutnya ada perangsangan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Jadi, ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi administrasi personal guru, personal pegawai, penataan sekolah, supervisi pengajaran, dan pelaksanaan kurikulum, dan semua yang berhubungan dengan masyarakat dan administrasi. Baik, terima kasih kepada Wanda yang telah membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terlebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.